dan C adalah terletak pada kurva indiferen yang sama, berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan titik A ke titik C, dan sebagainya, atau perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama, atau sebaliknya, perpindahan atau sebaliknya. Tingkat pergantian barang Y dengan barang X dan tingkat pergantian barang X dengan barang Y dinamakan tingkat penggantian substitusi marginal atau marginal rate of substitution, yaitu beberapa sesuatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Contoh kurva yang mendefinisikan dua barang yang memberikan level kepuasan yang sama pada konsumen. Dalam teori ini, terdapat asumsi yang menyatakan bahwa konsumen dapat memilih kombinasi konsumsi tanpa harus mengatakan bagaimana ia memilihnya. Sebagai contoh, Anda diberi kombinasi barang tertentu, misalnya 10 unit pakaian dan 8 unit buku. Kemudian, Anda diberi beberapa alternatif pilihan kombinasi barang dengan jumlah yang berbeda, misalnya 8 unit pakaian dan 10 unit buku. Jika Anda menilai alternatif yang diberikan, yaitu berupa tambahan 2 unit buku lebih rendah daripada pengurangan 2 unit pakaian, Anda akan memilih kombinasi barang yang pertama. Anda menilai kedua kombinasi barang tersebut tidak berbeda atau indiferen. Komplementer adalah sebagai barang pelengkap. Contohnya, HP membutuhkan charger, kopi membutuhkan gula, motor membutuhkan BBM. Nah, terus perubahan harga terhadap barang komplementer ini, misalnya harga kopi relatif meningkat, maka permintaan gula ini menjadi menurun. Saya akan menjelaskan bagaimana itu perubahan harga terhadap perilaku konsumen ketika barang substitusi. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu barang substitusi. Jadi barang substitusi ini adalah barang sebagai barang pengganti. Maksudnya di sini dia menggantikan fungsi barang lainnya. Contohnya itu beras menggantikan jagung, singkong, terus susu menggantikan kopi, kursi menggantikan tikar. Nah, bagaimana perubahan harganya terhadap perilaku konsumen? Misalnya harga beras ini mengalami kenaikan harga, otomatis permintaan suatu barang substitusinya itu meningkat. Karena kenapa? Konsumen ini lebih memilih membeli jagung daripada beras, karena beras ini mengalami kenaikan harga atau harganya itu relatif meningkat, makanya dia lebih memilih membeli jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwandi Dedi, NIM 1057211211220. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang efek perubahan harga dan pendapatan pada perilaku konsumen. Pengertian konsumen menurut Philip Cottrell dalam bukunya Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Dalam membeli dan memperoleh barang, konsumen biasanya memiliki perilaku tersendiri yang disebut sebagai perilaku konsumen dalam ekonomi mikro individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, dan
pembuangan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Dalam hal ini, perilaku konsumen dalam kegiatan pembelian sering dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dari segi ekonomi mikro. Misalnya perubahan harga, perubahan pendapatan, dan substitusi. Oleh karena ketika faktor-faktor tersebut berubah, maka relatif pola perilaku konsumen dalam proses kegiatan konsumsi juga mengalami perubahan. Ada 3 perubahan penting yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap equilibrium pada suatu kurva indifference. Yang pertama yaitu ada kemungkinan keadaan konsumen menjadi lebih baik atau lebih buruk karena pendapatannya berubah, tetapi harga-harga tetap konstan. Kebutuhan-kebutuhan konsumen bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan pendapatannya, semakin besar atau kecil untuk dibelanjakan. Akibat-akibat perubahan semacam ini dinamakan efek-efek pendapatan. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan harga-harga berubah, tetapi pendapatan konsumen dalam bentuk uang juga berubah sedemikian rupa dalam waktu yang bersamaan, sehingga akibatnya ia tidak menjadi lebih baik dan juga tidak menjadi lebih buruk. Namun sementara itu, ia akan merasa lebih baik membeli barang-barang yang harganya relatif murah lebih banyak lagi. Ia akan mengganti barang-barang yang harganya relatif mahal dengan barang-barang yang harganya relatif lebih murah. Akibat perubahan semacam ini disebut efek-efek substitusi. Dan yang ketiga, kemungkinan harga dari suatu barang bisa naik atau turun, sedangkan pendapatan konstan, sehingga konsumen bisa menjadi lebih buruk atau bisa menjadi lebih baik. Dalam situasi seperti ini, konsumen tidak hanya harus mengatur kembali pembeliannya berdasarkan efek substitusi, pendapatan realnya, penghasilannya dalam bentuk barang-barang yang dibelinya juga harus berubah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan pendapatan terhadap perilaku konsumen atau barang normal dan interfere. Barang interfere adalah contoh yang bagus tentang bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, mereka membeli barang substitusi yang lebih mahal untuk barang inferior. Ini karena kualitas barang-barang tersebut seringkali buruk dan atau harganya rendah.